diangkat menurut saya sangat bagus, sangat aktual terkait dengan pemberian HGB dan hak pakai di atas tanah milik yang mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 18 ya tahun 2021. Materi seminar pada hari ini sangat bermanfaat dan dapat dijadikan pembelajaran dan ilmu yang sangat memberikan praktis kepada rekan-rekan di dalam menjalankan jabatan baik sebagai notaris dan PPAT. Bangunan hak milik di atas hak pakai di atas tanah hak milik. Yang ini memang di beberapa daerah, di beberapa tempat itu perjanjian-perjanjian seperti itu sudah banyak dilakukan, sehingga kita mencoba mengangkat tema itu untuk bagaimana peran notaris PPAT itu membuat akte, baik itu notaris maupun PPAT ya, dan kita juga harus siap karena memang saya pikir peluang-peluang ekonomi terhadap pemanfaatan tanah yang lebih bermanfaat dan lebih strategis itu bisa dilakukan dan bisa dihandle oleh notaris PPAT sendiri. Oleh karena itu kemarin teman-teman panitia juga merasakan bahwa dengan tema itu kita pikir antusias daripada peserta akan baik gitu, dan kemudian juga faktanya yang ikut juga lumayan itu Mas Tugi ya, banyak jadi, dan diterima baik dari teman-teman peserta gitu. Nah, semoga juga nanti tema atau materi yang sudah ada itu juga bisa dimanfaatkan baik itu di DIY maupun di daerah-daerah lain. Sama seperti di Bali itu kan juga sekarang pemanfaatan hak milik, tanah-tanah hak milik, di atasnya tanah HGB dan hak pakai untuk kepentingan bisnis juga banyak. Ya saya pikir mungkin itu bisa jadi di tempat lain bisa lebih lebih juga sama dan lebih maju mungkin begitu. Ya, Bu Sekretaris ini juga nanti Mas Ketua juga bisa akan menyampaikan juga. Gitu. Ya, seperti diketahui terkadang orang menggunakan sewa menyewa sebagai bentuk perjanjian. Padahal sewa menyewa itu lebih banyak merugikan pihak si pemberi sewa, karena mungkin orang asing menyewa selama 75 tahun bahkan 100 tahun dengan pasal bahwa boleh diperpanjang 100 tahun lagi misalnya. Sebagai contoh mungkin kelihatan ekstrim tapi itu terjadi. Nah, dengan dengan seminar ini terbukalah bahwa ini ada loh cara yang sudah ada, tinggal melaksanakan dan terlindungi dari segi ekonomi, bahkan juga bisa dijaminkan sebagai hak tanggungan. Nah, itu kan sesuatu jalan keluar bagi masyarakat sehingga tetap terjamin keamanan untuk kepemilikannya, tapi ekonomi tetap bisa berjalan dengan baik. Salah satu keunggulannya di situ. Sewa kan selama ini yang terjadi mungkin mereka mau sewa yang panjang sekali waktunya, karena kan memang untuk misalnya hotel, apartemen dan sebagainya itu kan memang waktu yang sangat panjang. Nah, kalau ini kan sudah clear, ada aturan-aturan dan sebagainya, bisa didaftarkan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Mungkin menambahkan sedikit saja, masih dari segi teknis memang tampaknya seminar ini cukup menarik bagi yang mengikuti gitu. Karena kemarin diikuti oleh 393 peserta yang ternyata tidak semuanya ALB, tapi ada juga dari perbankan dan praktisi notaris. Nah, kenapa? Karena sepertinya memang ini hal yang mungkin selama ini prakteknya jarang dipraktekkan. Padahal salah satu kewenangan PPAT kan membuat akte pemberian hak. Nah, itu kan jarang sekali nih, jarang dipraktekkan. Ternyata kenapa? Karena orang memilih misalnya hanya sewa menyewa saja. Kemudian kalau mau punya HGB dia pelepasan hak atau lain sebagainya lah. Nah, ternyata ada satu win-win solution itu yang kemarin memang dalam seminar sudah diungkapkan oleh para pembicara bahwa
satu, pemilik tanah nggak kehilangan tanahnya, Betul. dia hanya sifatnya sewa gitu kan. Tapi penyewa juga kemudian bisa memanfaatkan tanahnya secara lebih, yaitu dengan adanya pemberian hak, HGB yang nggak pakai kalau orang asing, kemudian bisa dijaminkan, bisa dipindah tangankan. Tentu bagi investasi kan ada kepastian hukum, nggak hanya sebagai penyewa saja. Nah, bagi notaris PPAT ternyata juga menjadi peluang pekerjaan sebetulnya, atau peluang peran kita, karena notaris nanti bisa membuat selain akta sewa menyewanya juga bisa membuat perjanjian-perjanjian pendahuluannya yang kemarin dibahas lebih banyak juga oleh Prof. Sogar tentang perjanjian pendahuluan itu kira-kira aspeknya apa yang harus diperhatikan, nanti amannya bagi kita seperti apa. Juga oleh Pak Made juga ditekankan lagi nanti prakteknya itu kalau di Bali seperti ini dan lain-lain. Yang kedua, nanti bagi PPAT itu kemudian setelah ada perjanjian pendahuluan bisa membuat akte pemberian hak. Nah, itu juga menjadi istilahnya menjadi peran kita nanti dalam melakukan tema itu atau mempraktekkan tema itu. Mungkin kalau dari saya itu yang sekilas kami tangkap kemarin. Monggo Pak lagi mungkin menambahkan. Itu kalau di sini perlindungan terhadap pemilik tanah asli sejauh mana? Ada yang bisa? Kan tidak ada yang berubah. Jadi hak miliknya kan tetap atas nama si pemilik tanah. Jadi tidak ada sesuatu yang berubah. Hanya penggunaan atasnya adalah ada hak guna bangunan atau hak pakai. Terus secara finansial lebih menguntungkan buat pemilik tanah asli? Tentu ya. Mestinya iya. Mestinya iya. Jadi peluang, artinya itu peluang bisnis. Sama seperti di Bali itu mas begitu. Di Bali itu kan banyak tanah-tanah yang masih satunya hak milik itu. Nah, tetapi untuk keperluan bisnis ternyata juga lebih maju begitu. Nah, ini mungkin salah satu contoh di Bali seperti itu. Ada peluang-peluang yang di daerah lain bisa jadi menjadi peluang bisnis. Tapi tidak kemudian haknya hilang dan sebagainya, tentu tidak kan begitu toh. Ya, dengan sifat sekarang kan ada pariwisata, kemudian globalisasi yang orang asing bisa masuk ke Indonesia. Nah, itu kan kita harus siap, apapun yang terjadi kan harus dihadapi. Nah, salah satunya kita sebagai notaris PPAT ini, masyarakat kan mempercayakan segala sesuatunya juga kepada kita. Maka kemarin Prof. Sogar membahas untuk peran notarisnya dalam perjanjian pendahuluan. Nah, di situ bisa dibahas, diadakan perjanjian melindungi kedua belah pihak dan sebagainya. Nah, ini menjadi sangat penting bagi kami notaris untuk selalu upgrading pengetahuan. Kemudian dari narasumber yang kompeten yang memang kebetulan Prof. Sogar sendiri adalah habilitase hakim arbiter. Jadi banyak pengetahuan yang disampaikan beliau untuk ayo perhatikan dengan pendahuluan karena ini penting. Kemudian untuk PPAT-nya Pak Made Priya menjelaskan juga tentang praktek-prakteknya dan itu bisa ditangkap oleh seluruh kita yang PPAT karena aturannya kan berlaku nasional. Nah, juga Pak Made Priya juga menceritakan beberapa hal yang mungkin sedikit berbeda di Bali misalnya, untuk sebagai contoh yang mungkin harus kita perhatikan juga di daerah masing-masing karena memang Indonesia ini luas dan berbeda-beda, namun inti pokoknya kan aturannya sama. Jadi kalau dari hasil itu ya Pak Ketua Panitia, dari peserta mereka sangat antusias, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan mereka menyatakan puas ya. Kami juga bangga ya Pak Ketua Teknil. Artinya bahwa peserta merasa mendapatkan pengetahuan ilmu juga pengalaman dari seminar ini. Kalau perjanjian pendahuluan tadi gunanya untuk apa? Seperti apa perjanjian pendahuluan? Sebelum masuk ke pemberian hak, jadi sebelum yang akta PPAT kan karena bentuk akta PPAT kan sudah baku, sudah jelas, singkat dan tertentu. Padahal banyak hal yang harus diatur kan. Nah, di perjanjian pendahuluan inilah diatur
kesepakatan antara kedua belah pihak. Misalkan lamanya untuk Betul. memanfaatkan. Apa mungkin berhentinya kapan dan sebagainya di situ diatur. Hal-hal yang menjadi hak kewajiban dari kedua belah pihak juga diatur lebih detail. Itu mengenai perlindungan terhadap pemilik tanah aslinya sejauh mana sejauh ini? Seperti tadi kata kuncinya kan tidak akan kehilangan hak milik. Oke. Ya, kalau masa sewa dan bukan masa sewa ya, artinya masa perjanjian kan itu kesepakatan mereka. Tetapi yang pasti kan si pemilik tanah tidak akan kehilangan hak milik. Itu kan penting. Itu kalau perpanjangan sampai berapa lama sih untuk HGB? Hak milik kan tidak ada perpanjangan Untuk karena HGB? turun menurun. Kesepakatan juga ada seperti itu. Menambahkan sedikit. Iya. Secara prinsip memang kenapa itu menjadi solusi investasi. Oke. Tadi ya, seperti yang di awal tadi itu win-win solution sebetulnya. Yang pertama, orang investasi kan kadang-kadang sebenarnya tidak mau memiliki tanah, karena yang penting nanti pada masa tertentu mungkin investasinya akan selesai. Mungkin saya orang asing, jadi sebetulnya kan sementara saja. Tapi mereka juga butuh kepastian hukum ya. Haknya ini apa nih yang kita miliki, apakah cuma sewa aja atau seperti apa? Makanya kemudian ada HGB atau hak pakai sesuai subjek hukumnya ya di atas tanah hak milik. Nah, bagi pemilik tanah juga sebetulnya menjadi kepastian hukum juga. Oke, disewa selama masanya mau berapa lama. Kemudian nanti setelah itu misalnya ada kenaikan apa yang harus disetorkan dan lain-lain. Jadi selama masa itu kemudian nanti jelas ya hak dan kewajibannya apa. Kemudian tanah itu boleh diapakan saja. Perjanjian pendahuluan menjadi sangat penting. Hanya bukan sekedar seperti sewa menyewa saja. Karena itu akan juga menjamin pemilik tanah nggak akan kehilangan tanahnya. Dan selama ini kalau investasi harus melepaskan tanah, kemudian orang bangun, padahal mungkin investasinya mungkin tidak selama lamanya juga, kan hanya sesuai dengan apa yang jangka waktu yang dibutuhkan aja. Misalnya orang bikin tempat pariwisata ya 50 tahun atau masa lebih, ya nggak mungkin 100-an tahun misalnya ya. Mungkin punya dengan bisnis. Jadi secara bisnis juga ada kepastian hukum. Pemilik tanah juga setelah bisnisnya selesai dia akan kembali tanahnya, kemudian bisa dia mengusahakan apa lagi ya seperti itu. Nah, itu mungkin ya kemarin sebetulnya poinnya itu sih bahwa ada alternatif lain selain orang itu melepaskan hak, pelepasan yang menjual, yaitu sudah disewakan aja. Nanti kemudian si investor juga, atau saya pegangannya apa ya, diberikan hak GB atau hak pakai gitu. Jadi sebetulnya intinya sih itu. Nah itu yang, nah bagi perbankan juga ternyata bisa ya gitu. Karena mereka akan kemarin kenapa ikut, karena mereka akan melihat. Jadi kalau ada HGB yang dijadikan jaminan, mereka juga harus melihat asal haknya, apakah pelepasan dari tanah negara gitu Bu, ataukah pemberian hak dari hak pengelolaan atau berasal dari hak milik. Kalau dari hak milik berarti masa hak tanggungannya mestinya juga mengikuti seperti itulah. Itu kan juga bagi perbankan juga penting sekali, ternyata aspek itu yang mungkin beberapa tempat mungkin saja terlewat. Ternyata orangnya bilang ini HGB itu bisa diperpanjang kok, ternyata perjanjian sewanya oleh pemiliknya tinggal 1 tahun 2 tahun kayak gitu. Ya. Makanya kemarin perbankan itu rombongan bahkan ya banyak sekali yang ikut juga. Itu sih paling kalau dari itu kalau tanah itu kemudian disewakan pada pihak asing dengan konsep itu, terus mereka membangun bangunan di situ, sarana prasarana, bagaimana nanti urusannya? Kalau itu kan ada aturan tersendiri. Investasi itu kan pasti ada aturan pengikutnya. Jadi tidak ansih hanya yang kita bicarakan ini. Yang kita bicarakan ini kan dasar utamanya. Tetapi begitu ada investasi, kemudian penanaman modal, pembangunan gedung, nah itu ada banyak hal yang terkait Pak. Jadi mungkin kami tidak bisa menjelaskan sampai di situ. Tapi kami memberikan dasarnya bahwa ini yang pokok utama, pintu pertamanya. Kalau pintu pertama aman kan pintu yang lain juga aman. Ya, berarti kalau sudah bisa disewa, pihak investor bisa bangun, terus kemudian bangunannya kalau sudah sekian tahun lewat, berarti kan ada perjanjian ya. Semacam BOT kayak perjanjian gitu. pendahuluannya tadi Mas. Ya, perjanjian pendahuluannya tadi itu kayak gitu. Jadi memang sebelum masuk pemberian itu masih ada perjanjian pendahuluannya tadi yang isinya seperti apa.
Iya. Iya, itu juga ada izin juga di dalam perjanjian itu kan untuk ada regulasi. Jadi mereka paham kan, artinya ketika orang investasi pasti dia ikut aturan yang berlaku. Maka untuk menjadi pegangan adalah perjanjian pendahuluannya itu. Nah itu bidangnya notaris. Kemudian yang tadi akta pemberian hak di atas hak milik, di atasnya ada hak guna bangunan dan hak pakai, itu PPAT. Nah ini jadi sinkron, kebetulan peran kami hampir 80% lebih ya, notaris dan PPAT dengan 2 jabatan itu. Jadi sinerginya berkesinambungan gitu. Untuk yang seminar, tema seminar kita kemarin ya, itu cukup menarik itu Mas Luki. Berhasil ya sampai hampir 400 ya. Alhamdulillah ini panitianya yang luar biasa. Kalau kami hanya mensupport teman-teman kira-kira begitu. Tapi ini kebetulan panitianya yang luar biasa sehingga pesertanya juga lumayan kira-kira begitu, hampir 400 begitu tadi sampaikan Mas Ketua Panitia, hampir 400, 393, 94 lah kira-kira begitu. Semoga juga tema-tema yang lain nanti kita bisa sampaikan juga pada teman-teman yang yang suatu saat nanti kita akan juga mengadakan seminar lagi yang kira-kira bermanfaat juga untuk semuanya lah kira-kira begitu. Jogja ini kebetulan juga Mas Luki, antrinya itu maksudnya karena memang kita semangat sekali untuk membuat seminar ini. Nanti besok di September juga ada Sleman juga mengadakan seminar, mungkin nanti juga di Bantul itu menunggu, jadi Pemda itu juga menunggu ini. Jadi kalau ke Jogja kan sambil jalan-jalan. Iya, makanya itu. Dari luar Jawa banyak. Banyak. Dari Banyak. mana aja Pak Ketua? Iya. Dan itu yang Merauke ada toh? ya Papua, dari Papua, NTB, NTB, Kalimantan NTT. juga ada. NTT. Iya. Dan alhamdulillahnya kalau Pemwil DIY mengadakan seminar, alhamdulillah kepercayaan dari peserta ya, mereka selalu hadir karena dari yang kita tanyakan tingkat kepuasan dan sebagainya, mereka yakin DIY memberikan sesuatu yang baru, selalu memberikan sesuatu yang baru, kemudian narasumber yang kompeten dan menjawab praktek-praktek yang ada di lapangan. Nah, kita harapannya dengan kepercayaan ini tentu kita lebih semangat lagi ya Pak. Betul.